Sanggupkah orang yang dicaci ini dia membalas dengan kebaikannya? Ini sangat sulit untuk dipraktekkan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyarul muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga jamaah official pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak di dalam Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk mengeluarkan umat manusia litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, artinya bebas dari kesesatan. Litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minad dhalalati ilal hidayah. Untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Mu'minun, yang pada malam yang mulia ini kita mulai dari ayat 96. Ayat yang kita bacakan ini berkenaan dengan cara kita berakhlak, kita beretika dan bermoral kepada orang-orang yang suka mencela, yang suka mencaci, yang suka untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap kawannya atau kepada lawannya. Allah memberikan satu petunjuk bagaimana cara seseorang untuk menolak kejahatan orang lain. Apakah kejahatan harus dibalas dengan kejahatan juga, atau ada cara lain, yaitu menolak kejahatan seseorang dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga yang awalnya dianggap sebagai musuh, sebagai lawan, tapi akhirnya menjadi kawan. Ada beberapa petunjuk Allah baik di dalam surah Al-Mu'minun maupun di dalam surat Fusilat, cara seseorang yang diajarkan oleh Allah untuk menolak kejahatan-kejahatan orang lain dengan cara yang baik, cara yang bijak, sehingga orang yang awalnya dia menganggap itu adalah musuhnya atau lawannya, tapi akhirnya menjadi kawannya. Ini memang sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan oleh setiap orang, karena kita ini kan ada petuah dalam bahasa Aceh, nyedirom gutanya ngan tumpo tarom droji ngan bada. Itu petuah dulu, tapi masih bisa kita robah, bahkan dengan cara tidak membalas. Bagaimana petunjuk Allah dalam hal ini? Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 mengenai metode menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Ini cara yang diajarkan kepada setiap hamba Allah yang sudah beriman. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Nah, ini sering kita baca dalam buku Profesor Dr. Hamka. Beliau ada satu petuah, kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa, tapi sanggupkah kita
membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kita. Nah, ternyata ini almarhum Profesor Dr. Hamka, beliau menulis petuah-petuah dalam falsafah hidup, sebuah buku yang sangat populer. Itu udah lama sekali ditulis oleh almarhum Dr. Hamka, bahwa etika yang sangat berat untuk dilaksanakan dan dipraktekkan oleh seseorang dalam kehidupan di alam ini adalah menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan kepada orang yang sudah bersifat dengan sifat buruk. Ada orang kadang-kadang yang dia caci itu orang baik. Misalnya bapak ibu semuanya tiap malam hadir ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk sholat secara berjamaah. Bisa saja ada orang yang mencaci, yang menghina. Yang salah siapa? Yang menghina ini termasuk dia telah melakukan perbuatan yang salah karena dia menghina orang yang baik. Sebaliknya, bagi orang yang baik, sanggupkah misalnya kita dicela, dicaci, sanggupkah orang yang dicaci ini dia membalas dengan kebaikannya? Ini sangat sulit untuk dipraktekkan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Sangat sulit. Tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat sulit, hal-hal yang sangat mungkin tidak bisa kita terima. Kalau dia mencela kita, pasti kita akan membalas dengan celaan yang lain. Kalau dia menghina kita, kita akan membalas dengan penghinaan yang lain. Ternyata teori Al-Quran tidak seperti itu. Kalau kita baca di surat Fusilat itu, idfa billati hiya ahsan, tolak ataupun balas semua kritikan, semua celaan, semua hinaan dengan cara yang lebih bagus. Di sini Allah terangkan juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, tolaklah kejahatan mereka. Mereka siapa? Mereka yang suka menghina. Dulu orang-orang munafik, fasik itu senang sekali mereka menghina para nabi, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, sahabat-sahabat dihina, orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad dihina. Tapi Al-Quran sudah memberikan petunjuk, Al-Quran sudah memberikan petuah. Balaslah kejahatan-kejahatan orang lain atau kejahatan-kejahatan mereka dengan cara yang lebih baik. Ini siapa yang sanggup di antara kita ini? Ini termasuk orang-orang yang mumtaz, orang-orang yang sangat istimewa akhlaknya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam diludahi, tetapi ketika orang yang meludahi ini sakit, Rasulullah orang pertama yang hadir untuk menjenguknya. Ini hebat sekali. Mungkin kita nggak sanggup untuk mempraktekkan seperti yang diteladani dan dipraktekkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kisah ketika Nabi berdakwah di Taif, itu Rasul bukan hanya dihina, tapi juga dilempari, dikotori pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menawarkan bantuan kepada Rasul, kalau Nabi Muhammad setuju terhadap orang-orang yang melemparinya, yang menghinanya, yang mencelanya, dan yang menyakiti tubuhnya, dimusnahkan saja oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi karena akhlak Rasul sangat agung, sangat mulia, Rasul menengadahkan tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka enggak paham. Jangan engkau siksa mereka karena mereka tidak mengerti. Ini akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Artinya Rasul sebenarnya sudah dapat tawaran. Kalau Rasulullah menerima dan mau, berarti seluruh orang-orang Taif yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul yang mulia, yang sangat agung akhlaknya, mendoakan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti ini, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian banyak dari mereka yang memeluk agama Islam setelah melihat kebaikan dan keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintah yang pertama kajian kita malam ini. Tolak semua keburukan dan kejahatan mereka atau orang lain terhadap diri seseorang atau ke diri kita ini dengan cara yang baik atau ahsan. Bukan hanya baik, tetapi dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Allah berfirman, kami yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sifatkan. Ini rupanya orang kalau ngejek itu di belakang macam-macam ucapan yang orang tuh tidak tahu, tapi suatu saat terbongkar apa yang dibicarakan atau yang diomongin kalau bahasa kita sekarang ini. Misalnya kita senang mencaci pengurus Masjid Raya Baitur Rahman misalnya, nanti akan nampak siapa orangnya dan apa maksudnya. Nah, ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menerima cacian, hinaan ini jangan gegabah, jangan cepat emosi, tapi berdoalah kepada Allah semoga orang-orang yang suka mencaci dan menghina ini diberi pengetahuan dan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sejak masa dahulu sampai dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hinaan, jika ada celaan, jika ada pembicaraan yang tidak bagus, biasanya di belakang. Orang kalau ngumpat mencaci itu di belakang. Bahkan ada orang yang sudah kerasukan dalam mengumpat sampai-sampai tangan-tangannya juga bermain. Begitu enaknya dia mengumpat dan mencaci. Tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencaci Nabi baik di depan maupun di belakang, itu Allah yang urus. Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kafainakal mustahziin. Nah, itu ada di dalam surah Al-Hijr ayat 95. Seakan-akan Allah menerangkan kepada kita semua, kamu baca itu di surah Al-Hijr ayat 95, nanti kamu temukan munasabahnya di Al-Mu'minun ayat 96. Nah itu, jadi 95 kalau kita berhitung 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96 tentang akhlak. Nah, ini hebatnya Al-Quran Al-Karim dan ilmu tartibil Quran yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah ceritakan di ayat 95 di surah Al-Mu'minun, lanjut kata Allah ke ayat 96, masih tentang beritaku, berita yang sama. Baca, pahami, tadabburkan dia. Apa jaminan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang menjamin terhadap dirimu ya Rasulullah, terhadap orang yang mencaci, yang mencela dan memperolok-olokmu ya Rasulullah. Rupanya Nabi sedih, sesekali sedih sebagai manusia. Walaupun sabarnya Nabi, Masya Allah, sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan umum, berani, wajah berseri-seri, pulang ke rumah sesekali sedih. Ya Allah, siang dan malam aku menyampaikan dakwah dan risalah, tapi masih ada di antara hamba-hambamu yang mencaci, mencela, bahkan memperolok-olok. Dan ada yang menyakiti tubuh Rasulullah sampai dengan melempari Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu malam Kamis yang lalu. Sahabat-sahabat yang membaca Quran diambil batu, diambil pasir oleh orang-orang yang tidak senang mendengarkan Al-Quran, dilempari. Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud, semua mereka adalah ahli-ahli di dalam membaca Al-Quran, tetapi mereka menerima ejekan dan hinaan, diperolok-olok, disakiti tubuhnya, diambil batu, diambil pasir, diambil debu, dilempari kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyekurace hati Rasulullah kalian. Kadang-kadang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dilempar, mereka dihina, mereka diperolok-olok. Sedih hati Rasulullah. Pulang ke rumah Rasulullah, dadanya sempit. Allah menurunkan ayat ini. Hebatnya Nabi. Suasana terjadi baik di masjid, di pasar, di rumah, Allah mendampingi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau ya Rasulullah sempit dadamu terhadap apa yang mereka katakan, terhadap apa yang mereka cela, terhadap apa yang mereka caci dan hina. Sempit dadamu ya Rasulullah, wahatiran ya Rasulullah. Dan kami sesungguhnya telah mengetahui apa yang engkau rasakan ya Rasulullah. Artinya berat ini, untuk berdakwah berat, tidak mudah, tidak semua orang mau memuliakan. Yang memuliakan dakwah itu orang mulia. Coba dakwah di depan orang-orang pelaku maksiat, dia akan bisa saja bukan hanya memperolok-olok, bukan hanya mencaci, tapi juga melempari pendakwah tersebut. Itu telah terjadi pada masa Nabi dan juga Nabi-Nabi dahulu. Kita sering mendengar ceramah-ceramah bagaimana Nabi Syuaib dicaci, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim bahkan dibakar, Nabi Lut, berbagai macam ejekan datang kepadanya. Allah berfirman, dan sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau, ini ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sempit dadamu ya Rasulullah, kami mengetahui engkau sedih ya Rasulullah, engkau gundah ya Rasulullah, bima yaqulun,
terhadap apa yang mereka katakan, hinaan, cacian, bahkan mereka memperolok-olokmu ya Rasulullah. Kami semua mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bagaimana solusinya? Ini yang diajarkan oleh Allah. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu ya Rasulullah, dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang sujud. Tetap salat, tetap ibadah, tetap salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in di surah Al-Baqarah ayat 43. Di sini fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang bersujud. Artinya selalu bergabung ya dengan orang yang sujud, selalu bergabung ya bersama dengan orang-orang yang ruku'. Nabi sendiri imam bagi orang yang ruku', Nabi sendiri imam bagi orang yang sujud. Apa maknanya? Selama masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama Rasulullah belum wafat, imam salat selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ada sahabat yang didengarkan bacaan Quran itu di luar salat. Contoh, Abi Mas'ud, namanya Abdullah bin Abi Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, seorang qari di masa Rasulullah. Suaranya sangat bagus. Kadang-kadang Nabi sangat letih, sangat lelah. Ya Aba Mas'ud, Iqra ilayya ayah min ayatil Quran. Coba bacakan, wahai Abi Mas'ud, beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Nabi mendengarnya. Suara Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh Rasulullah. Sautuka kamismar min mismaril jannah. Suaramu ya Aba Mas'ud, wahai Abi Mas'ud, seperti seruling dari seruling-seruling syurga. Indah sekali. Nabi mendengarkan ayat Quran bisa tertidur ketika Nabi dalam keadaan letih dan lelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi nanti kalau ada orang yang susah tidur, misal, ya kan? Ini bisa. Tapi Nabi kita bukan susah tidur, sangat mudah bagi Rasulullah. Bahkan diatur. Rasulullah ada qailulah, ada tidur sebelum zuhur, namanya qailulah, tidur sedikit. Itu sebelum zuhur. Kalau kita sering tidur ba'da zuhur, itulah bedanya. Nabi itu qailulah, ya kan? Tidur sebelum datangnya masa zuhur. Dan sangat nyenyak tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Nah, demikian juga dengan kita semua, baca Quran. Bahkan Nabi berpesan, alaikum bisyifa'aini bil asali wal Quran. Hendaklah kalian berobat dengan dua cara, minum madu dan baca Al-Quran. Bisa sembuh semua penyakit. Ada orang susah tidurnya, baca Quran. Si bayi, si anak susah tidurnya, baca Al-Quran. InsyaAllah dia akan bisa tidur nyenyak dengan suara-suara Al-Quran. Nah, kita kembali, bagaimana sikap Rasulullah setelah diajarkan oleh Allah secara langsung melalui wahyu. Berarti Nabi selalu berpedoman pada Quran, meneladani Al-Quran, sehingga Nabi disebut ketika orang bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini bisa kita ambil pelajaran apa yang difirmankan oleh Allah. Bagaimana solusi atau jalan keluar atau sikap kita ketika diupat, dicaci,
dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara kita membalasnya dengan sifat-sifat yang disifatkan kepada kita ini, sifat-sifat buruk yang enggak ada pada orang itu. Misalnya ketika orang marah, macam-macam ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, cibangai takkah, bodoh, engkongkah, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang seperti ini Allah sebut nahnu a'lamu bima yasifun, kami mengetahui apa yang mereka sifatkan. Asai kabungi kalau dah marah, berbagai macam suara-suara jelek keluar untuk orang lain. Misalnya di jalan nih, sekarang banyak orang nggak sopan. Tadi di daerah Ulai Karing saya melihat ada seorang bapak dan istrinya lagi ingin memotong jalan, tetapi mungkin si pemilik mobil Brio ini, ya kan, Brio lama, bapak ini sampai marah dengan bersuara besar, titit titit titit. Kami juga melihat bapak ini nggak salah dia marah, karena memang orang yang istilahnya sudah berumur ini sedang hati-hati untuk memotong jalan, tetapi kemudian dihajar oleh si pemilik mobil dengan suara klaksonnya yang sangat besar, sehingga bapak ini juga istilahnya imbang, sama-sama marah. Saya menyarankan ini kepada seluruh pemilik kendaraan, ya, baik Pajero, Fortuner, hargailah orang-orang yang berkendaraan sepeda motor. Ini bahagian dari akhlak. Nanti kalau kita dicerca, bahaya di depan, itu maksudnya. Karena kita dalam perjalanan, doa para musafir itu dikabulkan oleh Allah, maka jangan saling menyakiti. Sedikit saja salah orang lain kita udah bilang monyet, engkongkah, dan sebagainya. Saya merasa berkewajiban menyampaikan di Masjid Raya Baitur Rahman, meskipun jumlah jamaah di sini sedikit, ternyata yang mendengarkan ceramah ini ratusan, bahkan ribuan di seluruh Aceh sampai ke Nias. Malaysia pun bisa mereka mendengar. Banyak orang Aceh Malaysia yang mendengarkan radio Baitur Rahman di setiap malam dan di setiap subuh. Jadi saya menyarankan sekali lagi, mari kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagaimana? Al-Quran mengajarkan kita sudah dicela disuruh balas dengan yang baik. Oleh karena itu jangan kita suka menghajar orang-orang baik di jalan raya, di mana-mana. Bersabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ini, memang sempit dadamu. Ayat ini untuk Rasulullah, tapi juga kepada umat-umat Rasulullah, hamba-hamba Allah. Ketika dihina, ketika dicaci, ketika dikatakan dengan sifat-sifat yang buruk, gelar-gelar yang jelek, nyekeun urang Aceh wahati, urang yang terdenaknya wahatinya dia, sedihnya dia, itu sudah ditanggung oleh Allah. Inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami telah menjamin terhadap orang yang suka memperolok-olok, terhadap orang yang kasar percakapannya, terhadap orang yang suka mencela, terhadap orang yang suka mencaci, terhadap orang yang suka memperolok-olok. Itu jaminan Allah kepada orang baik yang suka memperolok-olok ini. Bahasa kita dengan bahasa Quran, dia akan dihajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong. Kadang-kadang sedikit punya kelebihan, antar mobil misalnya beda-beda merek. Yang Fortune bangga dengan Innova, Innova bangga dengan Avanza, Avanza bangga dengan Xenia. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita praktekkan, tidak perlu kita hina orang lain. Ini kadang-kadang ini sesekali saya ingin mengikuti jejak Syekh Sulaiman dulu, apa yang dia lihat. Kemudian malamnya dia ceritakan tentang akhlaknya manusia. Untuk apa dia ceritakan? Supaya manusia ini ada berubahlah sedikit, jangan kasar kepada orang lain. Memang kita kadang-kadang setelah kita tenang, setelah kita marahi orang lain, selamat, 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 tetapi kemudian dipaksakan oleh Allah, kamu harus menerima teguran dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang langsung. Saya pernah melihat sendiri di Selawah waktu kami pulang ke Sigli. Masya Allah, sombongnya ini pemilik mobil Fortune zigzag di depan kami dan di depan orang lain. Tidak lama kemudian jatuh ke jurang. Jangan nampakkan kesombongan dengan kemewahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan menghina saudara-saudara kita. Apa yang tadi pagi saya lihat, ini perlu kita dakwahkan, karena terlalu sombongnya pemilik mobil sehingga bapak ini juga bersuara dengan suara yang keras. Tapi yang paling bagus, si pemilik mobil jangan sombong, yang menerima mungkin sempit dadanya, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat, kalau enggak kita lawan ini berat, tapi kata Allah, inna kafainakal mustahziin. Orang-orang yang kasar kepadamu, orang-orang yang suka mencacimu, orang-orang yang suka mencelamu, enggak usah kamu lawan. Nah, ini bahasa Qur'annya. Bagaimana juga, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tetap bertasbih, Masya Allah, Subhanallah. Kita gasa-gasa ka manusia lawiknya, begitu. Kita gasa-gasa ka manusia lawiknya, tapi tetap bersujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajal datang menjemputmu. Itu perintah Allah di akhir surah Al-Hijr. Nah, sekarang kita kembali ke ayat yang sedang kita baca ini. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui terhadap materi ejekan mereka, kami paham tuh. Ada sebagian orang sedikit marah udah macam-macam tuh, dia ngomel, ngomong kasar, berkata kepada orang lain dengan perkataan-perkataan yang kasar. Allah Maha mengetahui. Suatu saat terbongkar juga apa yang diomongin ke kamu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rasulullah juga diperintahkan, dan juga kepada seluruh umat manusia, seluruh hamba Allah, sampaikan, oh ya Tuhanku, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan, dari rayuan-rayuan setan, dari godaan-godaan setan. Nah, misalnya dalam kita bekerja di kantor, ada peluang untuk mencuri, setan mendukung. Nah, ini kan kesempatan bagi kamu, 5 tahun ini kamu manfaatkan tuh. Kalau enggak, kamu akan tetap enggak jaya-jaya, kamu enggak akan kaya, kamu tetap dalam keadaan miskin. Ini kesempatan, ambil. Itu contoh-contoh hamazatis syayatin, godaan. Akhirnya karena dia berpikir, ya juga, karena kalau kita enggak ambil pada masa kita berkuasa, nanti enggak ada lagi, udah pensiun, udah enggak ada jabatan, udah macam-macam. Akhirnya dia mencuri, dia korupsi, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Rencananya dia mau hidup dalam keadaan kaya raya, nggak suka kepada miskin. Akhirnya menginap di lembaga pemasyarakatan suka miskin namanya, ada itu di Bandung. Nah, jadi kita mudah-mudahan jangan terlibat dalam hamazatis syayatin, dalam godaan dan was-was daripada syaitan. Tetap bergerak, lindungi diri dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi mau'idhah, pelajaran. Syaitan itu ada syayatinul jinsi wal ins. Ada syaitan berbentuk jin, nggak bisa kita lihat, dan ada syaitan yang berbentuk manusia. Siapa syaitan yang berbentuk manusia? Mereka adalah manusia yang berwujud iblis, manusia yang berwujud syaitan,
yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat jahat dan maksiat. Semoga kita tidak sanggup untuk digoda oleh setan laknatillah, baik setan yang berwujud manusia maupun setan yang berwujud jin dari makhluk yang halus. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.